Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Sukajadi, dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga. Dan pagi ini kita akan membahas poin ke-40 di halaman 90. Nabi akan mengambil tangannya dan memasukkan ia ke dalam surga. Sungguh bab yang sangat indah sekali bila kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa ditarik tangan kita, kemudian Rasul masukkan kita ke dalam surga. Baik, kita akan baca hadisnya, baru kita jelaskan. Di sini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbaha raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya fa ana az-zaimu la akhudanna bi yadihi hatta udkhilahul jannata." Barang siapa yang ketika memasuki waktu pagi ia mengucapkan, "Aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku," maka aku adalah penjamin baginya, sungguh aku akan mengambil tangannya sampai aku masukkan ia ke dalam surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia untuk kita bahas, karena hadis ini juga bicara soal akidah seorang muslim kepada Allah, Rasul dan agamanya. Sebenarnya hadis ini ada dua redaksi. Pertama, hadis yang kita baca ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setiap pagi dan dimasukkan pada zikir pagi. Dan hadis yang kedua, hadis ini dibaca setelah mendengar suara azan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala hina yasma'un nida, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Barang siapa yang
mendengar suara azan. Kemudian dia mengatakan, saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Wajabat lahul jannah, maka dipastikan dia masuk surga. Jadi lafaz kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya ini dibaca di dua tempat. Pertama dijadikan zikir pagi, dan yang kedua dijadikan zikir setelah mendengar azan. Ya tentu setelah membaca salawat Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, baru kemudian setelah itu selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Faedahnya sama. Nabi SAW menjanjikan sorga bagi sesiapa yang mendawamkannya, bagi sesiapa yang merutinkannya, dibaca setiap pagi dan setelah mendengar suara adzan. Baik, kita akan jelaskan kenapa begitu indahnya hadis ini, sampai Nabi SAW menjanjikan sorga kepada siapa yang mengucapkannya. Bahkan lebih daripada itu, Nabi sendiri yang mengambil tangan kita, kemudian menarik kita dan memasukkan ke dalam sorga. Alangkah indahnya tangan Nabi SAW meraih tangan kita, kemudian mengantar langsung ke sorga. Di sini ada 3 kalimat yang sangat penting untuk kita bicarakan. Pertama, kalimat raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabbku. Yang kedua, wabil islami dina, aku redha Islam sebagai agamaku. Dan yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya, aku redha Muhammad sebagai nabiku. 3 kalimat ini ulama mengistilahkan dengan usulus thalatha, 3 pondasi penting yang harus diyakini seorang muslim. Kalau tidak akan bermasalah agamanya. Karena 3 perkara ini juga yang akan ditanyakan kelak setiap muslim ketika masuk ke dalam kubur. Di mana di dalam kubur itu ada yang disebut dengan fitnah kubur. Dan fitnah kubur itu artinya su'alul malakaini, pertanyaan-pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir. Di mana pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Yang kedua, wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Dan yang ketiga, wa ma dinuka, apa agamamu? Maka jawabannya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi 3 kalimat ini sebagai jawaban dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Makanya disebut 3 pondasi utama yang harus diyakini seorang muslim. Kalau tidak akan bermasalah hidupnya, baik ketika di dunia ataupun setelah kematiannya. Lalu apa maknanya kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya ini? Kalimat pertama, raditu billahi rabba, kita redha Allah sebagai Rabbku. Artinya kalau kita sudah redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita, maka semua putusan-putusan yang Allah putuskan kepada kita, maka kita wajib untuk pasrah dan menerimanya. Dengan kata lain, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na, siap dengar dan siap taat. Karena kita sudah redha Allah sebagai Tuhan kita.
Berarti apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dari putusan-putusannya, baik dalam perintah itu ada sesuatu yang kita benci, baik dalam larangan itu ada sesuatu yang kita sukai, mau tidak mau kalau Allah perintahkan laksanakan, kalau Allah larang tinggalkan. Itu bentuk keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus redha. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari rizki-rizki kita yang kita nikmati selama ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit ataupun banyak, maka kita harus redha. Kalau kita katakan raditu billahi rabba, atau disebut dengan qanaah, artinya sedikit banyak ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus redha. Jangan lisan kita mengatakan aku redha Rabb Allah sebagai Rabbku, tapi ketika kemudian seret ekonominya, ataupun Allah berikan ujian ekonominya berupa mungkin usahanya kurang lancar, dagangnya mungkin kurang untung, atau mungkin malah buntung tidak dapat untung, kemudian mulailah kita menyalahkan nasib. Itu orang yang tidak redha dengan pemberian Allah, artinya tidak redha Allah sebagai Rabbnya. Maka ini yang kedua, maksudnya yang pertama redha dengan seluruh putusannya, dan yang kedua redha dengan seluruh pemberiannya. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala paham dengan makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menahan sebagian rezeki makhluknya dan melepaskan sebagian yang lainnya, berarti ada hikmah rabbani yang kita tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa kalau kita katakan raditu billahi rabba, maka sedikit banyak dari rezeki Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Atau yang ketiga, maksudnya raditu billahi rabba, aku redha Rabb Allah sebagai Rabbku, maka apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, maka kita wajib bersabar, karena bagaimanapun kita sudah mengikrarkan Allah adalah Rabb kita. Ketika Allah menimpakan penyakit umpamanya, atau ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang yang kita cintai umpamanya, maka kita harus reda. Kita harus redha dan rela, karena itu semua sudah kehendak dan masuk dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih tidak rela dengan kematian orang yang kita cintai, atau masih tidak tabah dengan penyakit yang dideritanya, maka hakikatnya dia belum redha Allah sebagai Tuhannya. Karena bagaimanapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita itu pasti ada sesuatu. Boleh jadi Allah hendak mengangkat derajat kita, boleh jadi Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kita, atau boleh jadi Allah sedang menegur kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Tetapi karena kita sudah mengatakan raditu billahi rabba, maka kita wajib redha dan pasrah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu makna raditu billahi rabba. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wabil islami dina, aku redha Islam sebagai agama. Kalau sudah redha Islam sebagai agama, berarti kita tidak boleh mencari agama di luar daripada Islam. Karena agama di luar daripada Islam itu semua di atas kebatilan. Hanya satu-satunya agama yang Allah rela dan redha itu hanya Islam, dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai Allah hanyalah Islam. Bahkan Allah mengancam dalam ayat yang lain, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, selain daripada dia akan dileburkan amalannya,
dengan cara menjadi orang-orang yang rugi, agama yang dipeluknya pun tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dari sini yang dimaksud kata-kata wabil islami dina, aku redha Islam sebagai agamaku, artinya jangan mencari agama di luar Islam. Kalau masih mencari agama di luar Islam, atau masih memuji aturan-aturan agama di luar Islam, atau berusaha untuk mencampur adukan aturan Islam dengan aturan di luar daripada Islam, berarti sebenarnya dia belum redha dengan Islam. Kalau sudah redha dengan Islam, ya ikuti aturan Islam saja, jangan mengikuti aturan di luar Islam, atau mengadopsi ajaran-ajaran di luar dari Islam dimasukkan ke dalam Islam. Karena Islam sudah sempurna, tidak perlu menambah, tidak perlu dikurangi, dan bentuk ridha kita kepada Islam mencukupkan Islam dengan seluruh aturannya kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara soal Islam. Kita tahu bahwa Islam adalah agama yang paling diridhai Allah Subhanahu wa taala, di mana aturan-aturannya lebih lengkap dibandingkan seluruh agama langit lainnya. Lah Islam sendiri adalah agama yang penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi semua aturan-aturan dalam Islam itu penuh dengan rahmat. Makanya kita lihat bagaimana rahmatnya Islam kepada kita. Sampai-sampai datangnya Al-Quran dan Sunnah sebagai penopang Islam ini dalam rangka menjaga berapa? 5 perkara. Jadi Islam datang itu untuk menjaga 5 perkara. Pertama, menjaga keyakinan, supaya keyakinan kita lurus, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bu, kalau seandainya Islam tidak datang kepada kita, kita bisa bayangkan bagaimana keyakinan manusia itu. Boleh jadi sebagian mereka masih menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah rawa, menyembah binatang, menyembah matahari, bulan dan yang semacamnya kan. Kalau tidak datang Islam kepada kita, sehingga orang sekehendaknya mereka mencari sesembahan dan sekehendaknya mereka menyembah Tuhan sesembahan. Tapi Islam datang, sesembahan kalian tidak benar. Kalian menyembah batu tidak benar, kalian menyembah pohon tidak benar, kalian menyembah sungai tidak benar, kalian menyembah binatang tidak benar, apalagi menyembah matahari, bulan dan bintang. Yang benar itu hanya menyembah Allah semata. Islam datang kemudian meluruskan keyakinan. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam datang untuk menyelamatkan akal manusia. Coba kalau seandainya Islam tidak datang, kemudian manusia menghalalkan khamr, menghalalkan narkoba, menghalalkan minuman-minuman yang beralkohol dan memabukkan, gimana coba kondisi masyarakat? Padahal kita tahu bahwa khamr, narkoba dan yang semacamnya itu termasuk umul khaba'ith. Dia adalah induk dari seluruh kerusakan. Awalnya sadar, kemudian mabuk, hilang akal. Namanya orang hilang akal itu Bu, biasanya lisannya tidak bisa terjaga. Entah mencaci maki orang, menggibah orang, menghina orang, mencaci orang, dan begitu seterusnya. Belum tangannya bisa memukul orang, membunuh orang, menyakiti orang, dan lain sebagainya. Tapi Islam datang mengharamkan, tidak boleh minum khamr, ataupun meminum yang sejenisnya, narkoba dan yang semacamnya. Jadi Islam datang menjaga akal tetap sehat, sehingga dilarang hal-hal yang bisa merusak akal. Kemudian yang ketiga, Islam datang untuk menjaga nasab. Coba bayangkan kalau seandainya Islam tidak datang, betapa banyak tuh anak-anak hasil zina berserak di mana-mana. Tapi Islam tidak mengakui. Makanya Islam memerintahkan adanya pernikahan, supaya anak yang dilahirkannya betul-betul menjadi anak turunannya yang sah secara syar'i dan secara biologis. Kalau seandainya tidak datang Islam, seperti umat jahiliyah, akhirnya terkadang satu wanita entah berapa bapaknya, sehingga anak itu tidak dipastikan anak siapa ini.
Tapi datangnya Islam tidak, anak ini harus ada bapa dan ibunya secara sah dan menikah secara Islam. Maka Islam menjaga nasab akhirnya, diketahui siapa ayahnya dan siapa ibunya. Kemudian yang keempat, Islam datang menjaga harta. Kalau seandainya Islam tidak datang, macam mana dengan harta kaum muslimin? Boleh jadi mungkin sesama mereka saling merampok, saling mencuri, saling mengambil dan begitu seterusnya. Tapi Islam datang menjaga harta. Tidak boleh kita mengambil harta orang kecuali karena kerelaannya, apalagi sampai kemudian mencopet, merampok, korupsi dan yang semacamnya. Kemudian yang terakhir, Islam juga datang membawa penjagaan terhadap kehormatan. Makanya kenapa Islam melarang kita tidak boleh ghibah, karena kehormatan seorang muslim itu penting. Tidak boleh mencaci, memaki, menghina, mengadu domba dan yang semacamnya, karena kehormatan seorang muslim itu penting. Inilah kenapa kemudian indahnya Islam, karena menjaga 5 perkara ini. Makanya kenapa kita redha Islam sebagai agama kita, karena isi Islam itu semua membawa maslahat dan mencegah madarat. Agama yang membawa maslahat dan mencegah madarat itu hanya Islam. Begitu juga selain daripada Islam itu agama yang penuh rahmat, Islam juga agama yang penuh dengan kemudahan, agama samha. Walaupun secara lahiriah nampaknya berat ya orang masuk Islam itu, harus sholat 5 waktu, puasa, kemudian zakat, haji dan yang semacamnya. Sesungguhnya syariat Islam itu tidak sekaku yang mereka tuduhkan, tidak. Ada keringanan. Seperti orang kalau sholat tidak sanggup berdiri, suruh duduk. Kalau sudah tidak sanggup duduk, suruh berbaring, kan begitu ya. Atau orang berwudu tidak ada air, suruh tayamum. Atau orang yang ingin pergi haji tidak sanggup, maka gugurlah kewajibannya. Kalau orang safar, sholat dijamak dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan begitu seterusnya. Jadi kemudahan Islam itu bisa menggugurkan secara keseluruhan, atau boleh jadi meringankan, atau boleh jadi menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih mudah dari hukum asal. Itulah Islam, agama yang membawa kemudahan. Jangan mempersulit Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna raditu billahi Rabba wa bil islami dina. Kemudian yang ketiga, di sini Nabi SAW mengatakan wa bi Muhammadin nabiyya, dan aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kalimat aku redha Muhammad sebagai nabi, maksudnya kalau kita sudah menyatakan bahwa saya rela dan saya redha Muhammad sebagai nabi, lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya pertama, harus tunduk dan patuh dengan nabi, menerima secara mutlak. Jadi apapun yang diperintahkan Nabi SAW tidak boleh kita tolak. Apakah itu dalam bentuk perintah wajib atau dalam bentuk perintah sunnah, maka kita tidak boleh membantahnya. Yang kedua, konsekuensinya kalau kita redha Muhammad sebagai nabi, apapun yang dihabarkan Nabi SAW wajib dibenarkan. Mau habar itu masuk akal atau tidak, mau habar itu bisa dicerna atau tidak, diketahui hikmahnya atau tidak, pokoknya kalau Nabi sudah menghabarkan, kita katakan shadaq, maka dia telah benar. Karena begini Bu, ada hadis-hadis Nabi SAW itu terkadang bagi yang cetek pengetahuannya atau terbatas pengetahuannya, seolah-olah hadis Nabi SAW itu dibuat-buat, diakal-akali. Contoh umpamanya hadis tentang lalat. Kata Nabi SAW, kalau kita sedang minum
ibu minum kopi atau teh, tiba-tiba hingga lalat masuk pula ke dalam teh dan kopi itu. Apa kata Nabi? Kata Nabi, celupkan lalat itu sekalian ke dalam air kopi atau ke dalam air teh, kemudian diambil buang minum airnya. Ada orang yang berpikir, ini hadis apa ini? Kenapa harus diminum airnya dan tidak dibuang? Bukankah air itu sudah penuh dengan kotoran dari lalat? Bukankah lalat itu hinggap di sampah-sampah dan kotoran-kotoran? Kenapa kemudian masih boleh bisa diminum bekas lalatnya dan kita harus pula meminumnya setelah dicelupkan pula lalatnya? Kata Nabi SAW, karena di satu sayapnya terdapat penyakit dan di satu sayapnya terdapat penawarnya. Makanya kalau lalat terbang itu biasanya miring dia. Miring mencelupkan yang ada racunnya. Kemudian yang ada penawarnya dia ke atas. Itu memang lalat seperti itu. Itu menurut ahli lalat. Ibu tengok di YouTube lah. Bagaimana lalat itu kalau hinggap di air pasti sayap racunnya yang tenggelam dulu, sayap penawarnya itu ke atas dia. Makanya kata Rasul, celupkan tuh gitu ya, supaya penawarnya bisa mengatasi racunnya. Ada orang-orang enggak percaya padahal jelas hadis ini sahih. Dikeluarkan Bukhari, Muslim kan itu jelas kan hadis sahih. Tapi logikanya bermain, ini hadis apa ini katanya? Ini hadis enggak benar, lalat itu hidupnya di kotoran. Mana ada satu penawar satu racun. Tetapi bagi orang yang luas pengetahuannya, mereka meneliti, betul enggak hadis Nabi ini? Akhirnya diteliti di lab, rupanya memang benar. Terkadang racun itu penawarnya di situ juga kan gitu. Padahal Nabi SAW di zaman itu kan enggak ada lab di zaman Nabi SAW. Gimana meneliti lalat itu? Tapi karena yang diwahyukan kepada Nabi datang dari Allah Subhanahu wa taala, dipastikan itu sebuah mukjizat kenabian, pasti benar. Ya. Okelah seandainya tidak ada dokter yang meneliti apakah di satu sayapnya ada penyakit, di sayap satunya ada penawarnya. Maka kalau kita sudah mengatakan saya rela, saya redha Muhammad sebagai nabiku, mau diketahui atau tidak alasannya wajib kita benarkan. Begitu maknanya ya. Atau ketika Nabi SAW bercerita tentang kejadian-kejadian di masa depan, prediksi-prediksi Nabi SAW di masa depan akan terjadi ini, akan terjadi itu. Boleh jadi kalau orang mendengarnya kayak cerita, jadinya kayak dongeng. Tetapi kalau kita sudah mengatakan saya redha Muhammad sebagai nabiku, maka jangan dianggap cerita dan dongeng. Kita katakan pasti terjadi. Apa yang dikatakan Nabi selama sahih hadisnya pasti terjadi. Contoh umpamanya Rasul ketika menyebutkan 10 tanda kiamat umpamanya. Yang pertama munculnya Dajjal. Kemudian yang kedua, setelah Dajjal turunnya Isa bin Maryam. Kemudian setelah turunnya Isa bin Maryam munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian setelah munculnya Ya'juj wa Ma'juj terjadi gelap langit yang dipenuhi dengan asap atau disebut dengan dukhan. Kemudian yang kelima, setelah itu tiba-tiba matahari terbit dari arah barat. Kemudian yang keenam, setelah matahari terbit dari arah barat, muncul binatang yang melata dari perut bumi, tahu-tahu bicara dan menstempel setiap dahi manusia. Yang mukmin bercahaya dan yang kafir langsung menghitam dan hilang cahayanya. Kemudian setelah itu yang ketujuh muncul gempa. Muncul gempa dari yang keenam muncul gempa dari arah timur. Kemudian yang ketujuh disusul dengan gempa arah barat. Kemudian disusul dengan gempa di Jazirah Arab dan diakhiri dengan api yang keluar dari perut Aden Yaman, kemudian menyatu dengan api yang keluar dari perut Hijaz, kemudian menggiring manusia sampai ke negeri Syam. Kemudian kiamat dibangkitkan. Ini kalau kita dengarkan gitu kan, ini kayak cerita, Bu. Kalau kita enggak yakin,
ini ngapain ini orang ini kok cerita-cerita kayak gini? Kayak nggak mungkin terjadi kan gitu. Tapi Nabi SAW sudah mengatakannya dan kita sudah berikrar bahwa aku redha Muhammad sebagai nabiku, maka masuk di akal ataupun tidak, terkesan dongeng ataupun tidak, wajib kita mengatakan telah benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqa rasuluhul amin. Maka benarlah ucapan Rasul yang mulia lagi penuh dengan amanah. Jadi kalau kita sudah mengikrarkan wa bi Muhammadin nabiyya, maka apapun yang dihabarkan Rasul wajib dibenarkan. Ini yang ketiga. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah mengatakan bahwa Muhammad adalah aku redha Muhammad sebagai nabiku, maka apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib ditinggalkan. Apapun yang dilarang, baik dalam bentuk haram ataupun makruh, tinggalkan. Kalau sudah Nabi melarang sesuatu, tinggalkan. Jangan berfikir kenapa dan kenapa. Karena kita sudah mengikrarkan Muhammad sebagai Nabi. Kemudian yang keempat, kalau kita sudah mengikrarkan Muhammad sebagai Nabi, berarti kita tidak boleh menyembah Allah kecuali setelah ada tuntunan dari Rasulullah. Jangan membuat tuntunan sendiri yang tidak diajarkan Rasulullah. Karena kita sudah redha Muhammad sebagai Nabi, berarti saat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh keluar dari cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita masih membuat cara-cara yang tidak pernah dilakukan Rasul, berarti kita belum menganggap dia sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ibu pahami tentang makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah hadis ini apa? Pertama, faedah hadis ini al-hathu ala qauli hadad du'a wa bayanu thawabil mutarattab alaihi. Di sini ada anjuran untuk senantiasa membaca doa ini. Rasul menganjurkan sekali membaca doa ini. Kapan dibaca? Jadikan pertama zikir pagi dan yang kedua jadikan setelah azan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ar-ridha billahi rabban yatadhammanu alla ya'bud al-mar'u ghairahu subhanahu. Tanda yang pasti seseorang itu sangat redha dengan Allah sebagai Rabbnya adalah dia tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan dia akan singkirkan seluruh sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, alias tauhid. Kalau kita sudah mengatakan aku redha Allah sebagai Tuhanku, maka kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah, baik dalam uluhiyah ataupun al-asma wa sifat. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah yatadhammanu ta'atuhu alaihi salatu wassalam wal inqiyadu li sunnati. Kalau kita sudah mengikrarkan redha dengan Muhammad sebagai nabi kita dan rasul kita, maka kita harus melakukan ketaatan secara mutlak kepada Nabi dan harus melakukan ketundukan secara mutlak kepada sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi. Karena begini, tidak ada manusia yang layak dicontoh dalam masalah ketaatan kepada Nabi SAW dan juga ketundukan kepada sunnah melebihi para sahabat. Dahulu di zaman para sahabat, ada seorang sahabat namanya Handalah. Handalah itu seorang sahabat yang dibesarkan ruhnya oleh para malaikat. Kenapa demikian? Saat dia menikah dengan istrinya, di malam pertama dia melakukan hubungan suami istri, dan itu yang ditunggu-tunggu semua anak-anak muda ketika berkeinginan untuk menikah.
Tetapi setelah melakukan hubungan itu, tiba-tiba datang seruan dari Nabi SAW agar anak-anak muda berkumpul dan harus terlibat dalam peperangan jihad di jalan Allah. Handalah tidak berfikir, langsung dia izin kepada istrinya dan dia lupa belum melakukan mandi junub. Langsung berbaris dia. Kemudian tiba-tiba masuk dalam pertempuran dan Allah nyatakan syahid. Makanya dia belum sempat mandi besar. Disitulah malaikat datang dari mana-mana rebutan ruhnya, kemudian dimandi besarkan ruhnya oleh para malaikat. Maka disebut Handalah ghasilul malaika. Handalah yang dimandi besarkan para malaikat. Syahidnya adalah bagaimana seorang Handalah di malam pertama dia tinggalkan istrinya. Di waktu senang-senangnya, di waktu hal yang memang diinginkan semua anak-anak muda. Ingin lama bersama istri yang baru dinikahinya, tapi seruan Allah dan Rasulnya lebih diutamakan dibandingkan seruan malam pertamanya. Begitulah para sahabat Nabi SAW, ketaatannya luar biasa, melebihi siapapun. Makanya wajar mereka itu hidup di generasi terbaik umat ini. Kemudian juga ada kisah yang luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ini sudah tampangnya tidak ada tampan-tampannya, tidak punya nasab dan juga kehormatan di tengah-tengah kaumnya. Memang luar biasa kondisi hidupnya, susah, melarat dan memprihatinkan. Julaibib orangnya hitam, pendek, keriting, pesek gitu ya. Tidak punya rumah, sembarang tidurnya. Tidak punya pekerjaan, dia hanya dikasih-kasih orang. Susah hidupnya Julaibib ini. Entah kenapa satu hari Nabi SAW memanggil dia dan mengatakan, "Ya Julaibib, kau sudah kawin?" Ya. Julaibib tidak mengatakan belum, tetapi dia menjawab, "Ya Rasulullah, mana ada wanita yang mau denganku?" Lihat jawabannya. Ya. Jadi Julaibib ketika ditanya, "Apakah engkau sudah menikah?" Jawabannya itu bukan belum wahai Rasul, tolong carikan. Enggak begitu jawabannya. Dia malah menjawab, "Ya Rasul, mana ada wanita yang suka denganku?" katanya. Kenapa? Dia tahu diri namanya ya. Karena memang fisiknya juga tidak tampan, dia juga tidak punya harta, dan dia tidak punya nasab yang baik. Bahkan saking miskinnya, sahabat tidak kenal dia. Sampai hari kedua dipanggil lagi. Julaibib mau nikah. Kata Julaibib, "Ya Rasul, mana ada wanita mau dengan aku?" Sampai 3 kali marah Julaibib. "Rasul, sudah kukatakan, mana ada wanita yang mau denganku?" Kata Rasul, "Ada yang mau denganmu." Kata Nabi SAW, "Kalau begitu kau berangkat wahai Julaibib, datang ke rumah nomor sekian di gang sekian di tengah-tengah kota Madinah. Ketuk rumah itu, bilang sama orang tuanya, 'Saya adalah utusan Nabi, tolong nikahkan putrimu dengan aku.'" Akhirnya Julaibib, karena itu perintah Nabi, berangkat dia. Dicarinya tuh alamat rumah itu. Setelah ketemu, diketuk rumahnya. Rupanya yang membuka ayahnya. Ayahnya si wanita tadi. Kata ayahnya, "Ngapain kau Julaibib ke sini?" Kata Julaibib, "Wahai fulan, aku ini utusan Nabi. Kata Nabi, nikahkan putrimu dengan aku." Kata ayahnya, "Ya Julaibib, kalaupun mau bukan untukmu, pasti ku cari yang lainnya," katanya. "Tapi karena ini perintah Nabi, tunggu dulu saya diskusikan dengan istriku," katanya. Dipanggilnya istrinya. Istrinya pun ngomel, "Kenapa Rasul tidak mengutus Abu Bakar, Umar, Utsman atau sahabat yang lain? Kenapa mesti Julaibib?" katanya. Ya memang kondisi Julaibib seperti itu. Rupanya perdebatan antara Julaibib dengan ayah ibu wanita tadi kedengaran ke kamar. Didengarlah oleh wanita itu. Ya wajar saja ibunya menolak, ayahnya menolak, karena wanita itu wanita tercantik di kota Madinah. Sementara Julaibib terjelek pula di kota Madinah, termiskin di dunia kan gitu ya. Ya wajarlah orang tuanya menolak.
Ya. Tapi wanita cantik ini, satu-satunya wanita paling cantik di kota Madinah ini, bukan hanya cantik secara paras, tapi cantik pula secara akal. Dia langsung datang ke halaman, dimarahinya kedua orang tuanya dan mengatakan, ataruddani Rasulillah. Ibu bapakku, berani-beraninya engkau membantah pesuruh Nabi. Ya. Berani-beraninya engkau membantah pesuruh Nabi, katanya. Nikahkan aku dengan dia, katanya. Anaknya yang mau. Ya, gimana lagi orang tuanya? Coba, anak yang berakal, dua orang tuanya tak berakal tuh. Karena tidak mungkin Nabi SAW mengutus seseorang kecuali ada kebaikannya di situ, kan. Terpaksalah orang tuanya menikahkan putrinya dengan Julaibib. Di malam pertama belum pun disentuh istrinya, tiba-tiba kemudian datang seruan jihad. Maka Julaibib lebih memilih datang kepada seruan jihad, padahal istrinya belum disentuh tuh di malam pertama. Seandainya dia minta uzur kepada Rasul pun pasti diberikan uzur. Tapi panggilan Allah dan Rasulnya lebih mulia dibandingkan panggilan pertama bersama istrinya. Masuk ke medan jihad, Allah takdirkan dia meninggal mati syahid. Setelah perang usai, Nabi SAW mengecek pasukan, berapa orang yang korban, berapa orang yang hidup, berapa orang yang terluka, dan begitu seterusnya. Kemudian kata pimpinan pasukannya sekian. Kata Rasul, ada satu yang kurang. Kata pimpinan perang, sudah lengkap wahai Rasul, yang luka sekian, yang mati sekian, yang hidup sekian. Kata Rasul, tidak, ada satu yang kurang, katanya. Maka kemudian pemimpin ini mengatakan, siapa ya Rasul? Saya sudah mengecek semuanya, enggak ada yang kurang. Maka Rasul mengatakan, ada. Aina Julaibib? Mana Julaibib, katanya. Aku tidak melihat dalam korban yang mati syahid atau yang terluka atau yang menghidup. Aina Julaibib? Bayangkan di tengah pasukan saja sampai tidak kenal Julaibib itu, karena saking miskinnya. Maka Rasul mencari-cari jasadnya Julaibib. Rupanya ketika Julaibib mati syahid, di sekitarnya ada 7 orang musyrik yang mati dengan pedangnya. Jadi dia berhasil membunuh 7 orang dengan pedangnya. Kemudian terakhir dia yang dibunuh oleh musuh. Dan jarang-jarang sahabat bisa membunuh sebanyak itu. Ya. Makanya Nabi SAW langsung datang kepada Julaibib, meletakkan tuh kepala di paha Nabi. Langsung Rasul dengan menangis dan mengatakan di hadapan para sahabat, sungguh Julaibib bagian daripada diriku dan aku bagian daripada dirinya. Lihat bagaimana kemuliaan. Dari situlah nama Julaibib terkenal, menjadi sahabat yang luar biasa, yang tadinya tidak dikenal karena kefakirannya, karena ketidaktampanannya, karena tidak memiliki nasabnya, tapi karena dia orang pilihan Nabi SAW dengan ketakwaannya, dia menjadi selebritis langit, dikenal setelahnya. Ini contoh umpamanya bagaimana. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana wanita cantik tadi, dia menerima Julaibib yang seperti itu. Padahal kalau dia mencari laki-laki kaya, laki-laki yang tampan, laki-laki yang bernasab dan berhasab yang baik, mudah bagi dia karena wanita tercantik Madinah. Tetapi karena Julaibib diutus oleh Rasul, maka dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na, dan dia mengatakan kepada kedua orang tuanya, nikahkan aku dengan dia. Itulah kehebatan para sahabat. Kalau sudah putusan Allah dan Rasulnya, tidak ada kata sami'na wa tafakkarna, mendengar pikir-pikir dulu. Tidak, sami'na wa ata'na, mendengar siap laksanakan. Begitulah para sahabat. Kalau kita kan tidak, ya dengar tapi pikir-pikir dulu. Bisa enggak ya? Enggak masuk di akal. Nanti saja. Dan begitu seterusnya. Gaya kita ini melambat-lambat. Tapi gaya para sahabat tidak. Pokoknya mereka langsung laksanakan. Soal nanti sanggup atau tidak urusan nanti. Karena pasti kalau tidak ada sanggupan ketika sudah dilaksanakan, pasti akan datang kemudahan. Begitulah cara pandang para sahabat Nabi SAW, karena mereka yakin bahwa kalau sudah mengikrarkan aku redha Muhammad sebagai Nabi, maka apapun yang datang dari Nabi wajib taat dan wajib pasrah dengan putusannya. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Atau contohlah satu kisah lagi yang menarik. Kisah Zainab bintu Jahsin. Zainab bintu Jahsin ini kan,
dulunya bekas istrinya Zaid ibn Haritha. Sementara Zaid ibn Haritha itu anak angkat Nabi. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Zaid anak angkatnya, wahai Zaid, kau sudah dewasa, kau sudah waktunya menikah. Lah Zaid ini kan dulunya budak berkulit hitam, dihadiahkan oleh Khadijah kepada Rasul supaya jadi anak angkat. Oleh Rasul dimerdekakan, kemudian dibesarkan sampai dewasa. Setelah dewasa, Rasul menawarkan agar dia menikah. Kata Zaid, ya Rasul, kau hendak menikahkan aku dengan siapa? Kata Rasul, tenang saja, akan kucarikan wanita terbaik. Maka Nabi SAW mendatangi seorang wanita yang sangat cantik, berbudi luhur dan memiliki karisma yang luar biasa dari keluarga terhormat. Namanya Zainab bintu Jahsin. Datang Rasul ke rumah Zainab. Seluruh keluarga Zainab senang dengan kedatangan Rasul. Disangkanya Rasul meminang untuk dirinya. Maka mereka pun setuju kalau Rasul yang mau, kan begitu. Tapi setelah Rasul menjelaskan bahwa dia meminang Zainab itu bukan untuk dirinya, tapi untuk anak angkatnya, semua keluarga Zainab menolak, termasuk Zainab. Saya pikir untuk dirimu wahai Nabi, rupanya untuk anak angkatmu. Menolak mereka. Kenapa? Ya tahu posisi Zaid ini dulunya mantan budak. Yang kedua, tidak punya ketampanan sama sekali. Dia hanya anak angkat Nabi SAW saja. Tetapi ketika itu turun ayat menegur keluarga Zainab bintu Jahsin ini. Apa ayatnya? Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah berfirman, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki, seorang mukmin perempuan, kalau sudah turun putusan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba ada kebimbangan dalam hatinya. Karena barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ketika turun ayat ini, semua keluarga Zainab terdiam. Akhirnya mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na. Ini sudah putusan Allah, mau apa lagi? Ya kita dengar, kita taat. Begitu para sahabat. Akhirnya menikahlah Zainab dengan Zaid. Walaupun yang namanya menikah bukan dasar cinta, kemudian tidak sekufu, tidak sebanding, memang adalah cekcok, namanya manusia. Walaupun mereka sahabat, cekcok. Belakangan akhirnya Allah perintahkan kepada Rasul untuk mengatakan kepada Zaid menceraikan istrinya. Maka diceraikanlah kemudian oleh Zaid Zainab ini. Setelah masa idahnya selesai, turun lagi ayat perintah kepada Nabi SAW untuk menikahi Zainab. Jadi berbelit-belit tuh, ya. Kenapa Nabi SAW diperintahkan Allah untuk Zaid menceraikan, setelah masa idahnya habis malah Allah memerintahkan Rasul menikahi Zainab, gitu ya. Karena Rasul SAW diperintahkan Allah untuk menghapus tradisi jahiliyah. Apa tradisi jahiliyah? Tidak boleh menikahi bekas istri anak angkat. Maka Islam hapus tuh. Ya, boleh menikahi bekas istri anak angkat. Kenapa? Karena anak angkat dengan anak kandung itu berbeda. Kalau bekas istri anak kandung haram hukumnya, tidak boleh dinikahi, karena itu menjadi mahram mu'abbad. Tapi kalau bekas istri anak angkat bukan mahram. Anak angkat itu tidak ada hubungan perwalian, tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada hubungan waris. Anak angkat ya sama dengan orang lain, cuman bedanya diangkat sama kita saja. Maka dengan menikahinya Rasul dengan Zainab, terhapuslah tradisi jahiliyah itu. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana keluarga Zainab ketika turun ayat putusan Allah dan Rasulnya langsung mengatakan samina wa atana dan siap menikah dengan Zaid. Di sini menunjukkan apa? Ketundukan mutlak para sahabat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Itu makna dan aku reda Muhammad sebagai agamaku. Intinya bahwa hadis ini ya memerintahkan kepada kita, kalau kita ingin berjumpa dengan Rasul, tangan kita dibawa oleh Rasul, dihantar lagi ke pintu sorga, dimasukkan lagi ke dalam sorga, maka kata Nabi SAW, bacalah setiap pagi kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kan mudah, setiap pagi baca. Alangkah indahnya Rasul mengambil tangan kita, memasukkan ke dalam sorga. Nikmat mana lagi yang akan
diperoleh seorang mukmin melebihi masuk ke dalam surga dan dituntun oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, mungkin ini yang bisa sampaikan. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan, kalau enggak kita tutup. Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala